Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini, karena pertolongan yang daripada Engkau memampukan kami untuk menikmati kembali kebenaran firman-Mu. Berkati pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan biarlah setiap kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam memasuki kehidupan yang baru, kita tetap diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan kendala. Bahkan kita masih seringkali terpengaruh untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan lama. Dan tidak jarang kita menjadi pesimis dan mudah menyerah untuk bisa menyesuaikan diri dalam tatanan kehidupan yang baru. Contoh yang kita hadapi pada saat-saat ini adalah ketika sistem pembelajaran yang dihadapi oleh anak-anak kita. Sistem pembelajaran saat ini membuat kita kesulitan di dalam mendampingi anak-anak dalam proses belajar. Kita diperhadapkan dengan berbagai keterbatasan dan kendala. Salah satunya mungkin saja sarana prasarana, atau bisa saja hal-hal yang lain yang menghambat anak-anak kita untuk bisa menikmati proses belajar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kerohanian kita juga seringkali menghadapi kendala. Kita seringkali menghadapi tantangan. Kita ingin mengubah, kita ingin berubah hidup kita, ingin hidup di dalam tatanan yang baru di dalam Kristus Yesus. Tetapi tidak jarang kita menyerah, tidak jarang kita kompromi. Karena ketika kita memulai satu kehidupan yang baru, kita diperhadapkan dengan kendala dan tantangan. Mungkin ketika kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, kita berpikir bahwa orang lain telah mengenal kita sebagaimana kita di masa lalu, sehingga sulit bagi kita untuk berubah. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Diberkatilah Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan. Lewat pembacaan kita dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa tetap produktif dalam menjalani tatanan kehidupan yang baru. Bagaimana kita bisa menghasilkan, bagaimana kita tetap bisa mengerjakan, bagaimana kita bisa tetap maju dalam menjalani kehidupan yang baru ini. Hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari Pengkhotbah pasal 11 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Berikanlah kebahagiaan kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa tetap menghasilkan, bagaimana kita bisa tetap produktif, bagaimana kita bisa tetap maju di dalam kehidupan, di dalam tatanan kehidupan baru yang tidak mudah bagi kita, di mana kita diminta untuk menyesuaikan diri kita, di mana kita diminta untuk merubah kebiasaan-kebiasaan lama kita dengan kebiasaan yang baru. Bagaimana kita bisa menghasilkan hal yang pertama dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mau mengajarkan kepada kita bahwa kita harus selalu memiliki sikap
optimis dalam menjalani tatanan kehidupan baru ini. Kita diminta untuk selalu optimis, kita diminta untuk selalu yakin supaya kita mampu menghasilkan, supaya kita mampu produktif sehingga kita mampu untuk melangkah dalam tatanan kehidupan yang baru. Kalau kita memiliki sikap yang optimis, maka kita mampu melihat kesempatan. Ayatnya yang pertama, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali. Lama setelah itu, berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, sikap optimis akan mampu membawa kita untuk melihat kesempatan, mampu membawa kita untuk merespon kesempatan, mampu membawa kita untuk berupaya sehingga kita mendapatkan. Dikatakan lemparkan rotimu ke air maka engkau akan mendapatkan. Melemparkan roti, melemparkan sesuatu yang penting bagi kehidupan jasmani seseorang. Dikatakan bahwa engkau akan mendapatkan. Ini melihat peluang, ini melihat kesempatan. Bagaimana dia bisa mengerjakan kesempatan yang ada di depannya sehingga dia memperoleh hasil. Karena ayat yang pertama, bagian yang terakhir dikatakan, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Kalau kita tidak memiliki sikap optimis, maka kita tidak mampu melihat kesempatan. Maka kita tidak mampu untuk merespon kesempatan, apalagi menghasilkan dari kesempatan itu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, supaya kita bisa tetap produktif, supaya kita tetap bisa menghasilkan, supaya kita bisa tetap melangkah di dalam tatanan kehidupan baru yang tidak mudah bagi kita. Milikilah sikap optimis. Yang kedua, mari kita melihat ayatnya yang ke-6. Yang kedua, mari kita melihat ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua, kita belajar supaya kita bisa produktif, supaya kita bisa menghasilkan, supaya kita terus melangkah di dalam tatanan kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Hal yang kedua yang kita belajar adalah jangan pernah menunda kesempatan. Jangan pernah menunda kesempatan. Karena dikatakan siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Jika kita terus hanya memperhatikan kendala, hanya memperhatikan kesukaran, hanya melihat kesukaran dan kesulitan dan tantangan yang ada di depan kita, maka kita tidak akan pernah bisa melangkah ke depan. Tetapi jika kita mau melihat apa yang dibuat oleh Allah dalam kehidupan kita, jika kita melihat kesempatan, hal yang kedua yang Tuhan ajarkan lewat firman Tuhan, jangan tunda. Jangan kita berkata bahwa masih panjang waktunya. Saya tidak bisa begini karena ini dan itu. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, yang Tuhan minta jangan kita menunda, karena dengan kita menunda kita tidak tahu kapan waktu yang terbaik. Kita menunggu, mungkin besok saatnya. Hari ini akan hujan, tidak cocok untuk kita melakukan ini. Dan besok saja, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin dan mungkin seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, jangan menunda, karena kita tidak pernah tahu kapan waktu yang terbaik. Dan kita akan kehilangan peluang dan kesempatan karena kita menunda apa yang harus kita kerjakan. Ayatnya yang kelima, bagian yang B.
Demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ketika kita menunda untuk melakukannya, berarti kita telah kehilangan kesempatan untuk mengerjakannya. Karena kita tidak tahu, bisa saja apa yang mustahil bagi kita. Tetapi jika Tuhan mau mengerjakan, maka itu semua akan terjadi. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan. Hal yang kedua yang kita belajar, jangan kita menunda-nunda kesempatan yang datang kepada kita. Karena kita tidak pernah tahu waktu yang terbaik. Dan dengan kita menunda, kita akan kehilangan peluang dan kesempatan untuk melakukannya. Hal yang ketiga, mari kita lihat ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita melihat sampai pada ayatnya yang ke-6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kita bisa menghasilkan, supaya kita bisa melangkah, supaya kita bisa produktif dalam tatanan kehidupan baru di dalam Kristus Yesus. Hal yang ketiga yang kita belajar dari pembacaan kita pada hari ini, tetaplah bertekun dalam mengerjakannya. Dikatakan taburlah benihmu pagi-pagi hari. Karena setelah siang hari banyak hal yang bisa menghambat kita untuk melakukannya. Sehingga firman Tuhan mengajarkan taburlah benihmu pagi-pagi hari. Janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Bertekun, melakukan terus-menerus, mengerjakannya terus-menerus, karena kita tidak tahu mana yang berhasil dan mana yang tidak berhasil. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Tetap bertekun artinya jangan kita berspekulasi, jangan kita mengira-ngira, jangan kita melakukan tindakan yang sifatnya untung-untungan. Ya kalau saya kerjakan ini ya mudah-mudahan berhasil, ya syukur kalau berhasil. Tapi firman Tuhan katakan taburlah benihmu pagi-pagi hari dan jangan biarkan tanganmu beristirahat. Karena kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah mengerti, kita tidak pernah tahu mana dari hasil pekerjaan kita yang akan membuahkan hasilnya. Sehingga diminta oleh Tuhan kepada kita, tetap bertekun, lakukan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh. Dikatakan taburlah benihmu pagi-pagi, prioritaskanlah, kerjakanlah itu semua dengan sebaik-baiknya. Artinya dibutuhkan persiapan, dibutuhkan niat yang sungguh-sungguh dalam mengerjakannya, bukan sesuatu yang asal-asalan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Jangan biarkan tanganmu istirahat pada petang hari. Berbicara tentang kesempatan yang tidak akan datang kedua kali kepada kita. Sehingga kita diminta untuk sungguh-sungguh mengerjakannya. Bertekun mengerjakannya. Jangan memberi istirahat selama masih ada waktu. Berarti masih ada kesempatan. Berarti masih ada peluang yang dapat kita kerjakan dan menghasilkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai kesimpulan bagi kita pada pagi hari ini, dalam kita memasuki kehidupan era baru, ada banyak hal yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita.
Demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita. Tidak hanya kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini yang mengalami tantangan dan masalah, tetapi kehidupan kerohanian kita juga diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan masalah. Dan supaya kita bisa hidup tetap di dalam tatanan kehidupan baru, di dalam Kristus Yesus, bahkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, yang pertama yang harus kita kerjakan, yang harus kita miliki, sehingga kita mampu menghasilkan, kita mampu produktif, kita mampu melangkah dari satu tempat ke tempat yang berikutnya. Kita mampu naik dari level yang satu ke level yang kedua dan seterusnya. Hal yang pertama, setiap kita harus tetap optimis. Karena dengan optimis kita mampu melihat, kita mampu merespon, kita mampu mengerjakan kesempatan yang ada di depan kita dan menghasilkan buah bagi kehidupan kita. Hal yang kedua, jangan kita menunda-nunda, karena ketika kita menunda berarti kita telah membuang kesempatan yang diberikan kepada kita. Karena dengan kita menunda, kita tidak tahu mana waktu yang terbaik. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kesempatan itu tidak akan datang kedua kalinya. Hal yang ketiga, supaya kita tetap produktif, menghasilkan dan terus melangkah dalam tatanan kehidupan baru, baik di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini maupun dalam kehidupan kerohanian kita. Hal yang ketiga, kita diminta untuk tetap bertekun. Taburlah benihmu pagi-pagi hari. Kerjakanlah seawal mungkin. Lakukanlah secepat mungkin. Dan jangan engkau mengistirahatkan tanganmu selama itu masih petang. Artinya bahwa masih ada peluang, masih ada kesempatan yang bisa kita kerjakan. Dan jangan berspekulasi atau bersifat untung-untungan dalam mengerjakan. Tetapi lakukanlah dengan kesungguhan hati. Perbuatlah dengan segala usaha kita yang sebaik-baik mungkin. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu akan membuahkan hasil dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini untuk kebenaran firman Tuhan yang menuntun di dalam kehidupan kami selanjutnya. Engkau tahu kami sedang menghadapi kehidupan yang baru, tatanan kehidupan baru di era yang boleh kami hadapi pada saat ini. Kami mengucap syukur kalau kami masih Tuhan izinkan sampai hari ini. Karena Engkau telah meluputkan kami dari berbagai-bagai tantangan. Terima kasih Bapa. Dan kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini, biarlah firman ini akan menuntun kami, membawa kami untuk sungguh hidup dalam tatanan yang baru. Bukan hanya di tengah-tengah kehidupan dunia ini, tetapi juga secara khusus dalam kehidupan kerohanian kami. Untuk kami tetap optimis, untuk terus merubah, untuk terus melakukan yang Tuhan kehendaki, melihat peluang dan kesempatan di mana kami bisa mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tolong kami semua untuk kami bisa membuang kemalasan, membuang keegoisan kami, sehingga kami tidak menunda untuk mengerjakan apa yang Tuhan taruh bagi kami. Untuk kami tidak menunda membuang kesempatan, sehingga kami boleh mendapatkan hasil yang sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk terus bertekun, mampukan kami untuk terus bergiat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Untuk kami tidak
berandai-andai ataupun untuk kami tidak menjadi lemah dan tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tolong setiap kami, hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, bagi setiap lansia di tengah-tengah jemaat. Engkau anugerahkan mereka kesehatan, kekuatan, bahkan sukacita dalam menjalani hari-hari mereka. Anak-anak yang sedang di dalam pendidikan dengan sistem yang baru, Tuhan mampukan mereka untuk terus bisa beradaptasi, menyesuaikan diri, tetap memiliki semangat untuk memperkaya pengetahuan mereka. Terima kasih Bapa, berkati setiap usaha pekerjaan umat-Mu, jemaat Tuhan, dan jauhkan kami dari segala hal yang tidak memuliakan nama-Mu. Kami mohon berkat atas pemimpin bangsa kami, atas seluruh aparat keamanan, atas seluruh aparat pemerintahan, bahkan keamanan bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Bapa, dan pada akhirnya kami semua akan kembali dalam kehidupan kami masing-masing. Dan sebelumnya kami mohonkan berkat yang daripada Engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Firman Tuhan telah disampaikan kepadamu pada hari ini. Pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan yang kau dengar pada hari ini. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.